Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk deres 21, yaitu tentang kapan memfathahkan dan mengkasrohkan hamzah inna, dan tentang lam ibtida atau muzahlaqah. Tuksaru hamzatu inna idza waqa'at, hamzah inna dikasrohkan apabila terletak. Jadi di sini ada 6 ya. 6 posisi. Hamzah itu bisa fathah, bisa kasroh ya. Bisa inna atau anna, itu tergantung kedudukannya ya. Ya secara garis besar kalau inna itu dia kalimatnya sempurna, jadi tidak ada kedudukan dalam i'rab nanti. Ya kecuali nanti jadi khobar atau yang semisalnya. Nah kalau anna dia ada kedudukannya, maksudnya kedudukan jenis dia kedudukannya sama seperti isim biasa ya, isim mufrad, karena anna dan makmulnya, dua makmulnya itu ditakwil sebagai masdar soreh. Jadi anna dan setelahnya adalah masdar muawwal. Nanti kedudukannya bisa fa'il, naibul fa'il ya, dan seterusnya. Dan ini harus kita ketahui karena bisa jadi kalau baca kitab itu tidak ada tandanya ya. Ya tandanya itu seperti ain yang dipotong ya, ain yang dipotong di atasnya. Kalau di atas berarti dia anna, kalau di bawah bacanya inna. Cuma kalau di kitab ada juga yang kosongan ya. Jadi kalau kosongan kan harusnya dia hamzah wasol ya. Tapi kalau hamzah kotok di sini maka dia biasanya ada tandanya. Tapi kalau kita baca manuskrip itu nggak ada ya. Biasanya tuh nggak ada. Jadi sama antara hamzah wasol sama hamzah kotok. Nah ini supaya bisa membedakan mana di fathah dan di kasroh, maka bisa dipelajari tentang hal ini. Di sini disebutkan ya kaidahnya. Ya apalagi kalau di kitab belum tentu dia itu harokatnya benar ya, karena itu tergantung dari pengetahuan dari yang menulis ulang dari manuskrip. Kemudian kita baca yang kasroh ya. Jadi kasroh ini dia kalimat sempurna, jadi tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Maksudnya bukan seperti isim mufrad ya. Yang pertama fi awalil kalam mislu innal adla ashasul hukmi. Pada awal kalimat misalnya sesungguhnya keadilan itu pondasi dari hukum. Nah ini tidak boleh dibaca anna ya, harus inna. Karena dia di awal kalimat. Kalau dibaca anna jadi kalimatnya tidak sempurna. Yang kedua ba'dal qaul, yaitu dia hikayat dari ucapan. Kalau di bahasa Indonesia itu tanda petik gitu ya. Maka dia harus pakai kasroh ya, inna. Misalnya contohnya qolal muttahamu inni bariun. Terdakwa itu mengatakan sesungguhnya aku terbebas dari tuduhan atau tidak terlibat gitu ya. Nah ini tidak boleh dibaca anni tapi harus ini. Nah ini qaul di sini maksudnya bisa masdarnya, bisa sim fa'il ya, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amr ya, tidak harus fi'il madi. Nah di sini contohnya dinukilkan dari ayat pakai fi'il amr ya, qul inna hudallahi huwal huda, qul inna hudallahi huwal huda. Nah di situ ada inna ya setelah fi'il amr dari qaul. Ini surat Al-Baqarah ayat 120. Katakanlah sesungguhnya petunjuk dari Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ba'dal qasam, setelah sumpah. Misalnya contohnya wallahi inna nasra qaribun. Demi Allah sesungguhnya pertolongan. Kalau di sini ana terjemahkan pertolongan Allah ya. Mungkin dia harusnya lebih umum, pertolongan gitu ya. Sesungguhnya pertolongan itu dekat.
Kemudian ya karena konteksnya sumpah ya lebih tepatnya pertolongan Allah gitu ya, inna nasra. Nah ini nanti ada pengecualian ya, kalau dia sumpah, fiil sumpahnya disebutkan kemudian tidak ada lam ibtida, maka boleh di fathah. Itu bisa dibaca di dalilus salik seperti itu. Tapi kalau seperti ini dia harus di kasroh ya, karena kalau sumpahnya tidak disebutkan ya, karena wallahi ini bukan sumpah secara utuh, bukan jumlah kosam secara utuh, karena ada yang dihapus, yaitu bisa takdirnya uhlifu ya, uhlifu billahi, uhlifu atau uksimu gitu ya, yang lebih pas, yang ngambil dari Al-Quran ya, uksimu, jadi lebih pas pakai uksimu. Cuman kalau uksimu harus pakai ba ya, uksimu billah, tidak boleh uksimu wallahi. Tapi kalau pakai wallahi harus dihapus fiilnya. Nah kalau pakai umpamanya uksimu billahi, boleh inna nasro koribun atau anna nasro koribun. Kecuali kalau ada lam ya, misalnya inna nasro la koribun, ini sudah pasti dikasroh, karena kalau ada lam ibtida tidak boleh anna, tapi harus inna. Kemudian yang keempat, fi awali jumlati silatul mausul, pada awal jumlah silah mausul. Misalnya contohnya ja'alladzi innahu najihun, telah datang seorang yang sesungguhnya dia berhasil atau lulus. Nah ini karena silah mausul harus berupa jumlah ya, kalau anna kan bukan jumlah sehingga tidak bisa menjadi silah mausul. Kemudian yang kelima ya, fi badai jumlatil hal, pada awal kalimat yang sebagai hal ya. Ini berarti ada, dia itu ada wawul hal, kemudian setelahnya seperti di sini ada wawul hal, setelahnya jumlah sebagai hal. Jadi hal itu bisa isim, bisa jumlah, bisa sibuk jumlah. Nah kalau dia berupa jumlah harus pakai kasroh hamzahnya kalau diawali inna. Qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safar. Aku menemuinya dalam keadaan dia sedang bersiap-siap untuk safar. Nah ini tidak boleh dibaca wa annahu, karena innahu yasta'iddu lis-safar sebagai hal ya. Kemudian yang terakhir yang keenam ya, ba'da haitsu, setelah haitsu. Misalnya contohnya yaskunun nasu haitsu inna rohata maufuratun. Karena haitsu di sini harus dimudafkan kepada jumlah ya. Kalau anna kan bukan jumlah, sehingga dia harus dikasrohkan inna gitu ya. Orang-orang menempati tempat yang benar-benar kenyamanannya terpenuhi. Kalau di kitab Audaul Masalik itu disebutkan ada 10 ya, 10 posisi. Tapi di sini cuman disebut 6 ya. Nah, jadi sini intinya ada 6. Kemudian kita lanjut. Malhudah catatan, yajuzu li takhfif hasfu harfin nun min aina idza tasala biha ad-dhamiru. Itu harusnya ad-dhamiru ya, salah tulis. Yaitu dhamirna. Boleh ditakhfif huruf nunnya, maksudnya huruf nun pada inna ya. Boleh dihapus salah satunya apabila bersambung dengan dhamirna. Begitu juga dengan ya mutakalim ya. Maksudnya di sini boleh innana, kalau lengkap innana atau inna ya, nunnya dihapus satu, atau innani dan inni. Dan ini enggak ada yang lebih fasih ya, sama-sama dia. Jadi 50-50 seimbang dia. Mau pakai innana atau inna itu sama-sama
tingkat kefasihannya. Ini disebutkan dalam Hasyiah As-Sobban ya. Nah, di situ juga diterangkan mengapa 50-50, karena masing-masingnya ada kelebihannya masing-masing. Ini seluruh contohnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Itu ada inna ya. Jadi nunnya ditakhfif. Tuftahu hamzatu inna idza sahha ta'wiluha ma'asmiha wa khabariha bimasdar. Kemudian yang di fathah ya. Yang di fathah ini dia kaidah umumnya apabila bisa ditakwil bersama isim dan khobarnya dengan masdar. Jadi dia masdar muawwal. Nanti ada kedudukan i'rabnya ya. Ya yang tadi juga dia ada kedudukan tapi khusus ketika seperti menjadi kalimat ya, sebagaimana sudah kita bahas. Kalimat itu bisa mempunyai kedudukan. Ya maksudnya di sini kalau di fathah punya kedudukan ya sama seperti isim mufrad gitu ya. Kalau yang di kasroh itu statusnya sebagai jumlah. Wa yajibu fi hadhil halati an tusbaqa bi jumlah. Nah, kalau dia di fathah harus didahului oleh kalimat. Maksudnya dia bisa kalimat atau fiil ya, nggak harus jumlah. Misalnya didahului oleh fiil madi atau fiil mudhari ya. Kemudian dia sebagai fa'il atau naibul fa'il, ini bisa. Jadi nggak harus didahului jumlah yang sempurna gitu, enggak. Mislu contohnya sarroni annaka najahta. Menyenangkan aku engkau berhasil. Nah, di sini kan didahului sarroni ya. Sarroni fiil dan maf'ulun bih. Ada nun wikoyahnya juga. Nah, annaka najahta ini fa'ilnya. Jadi dia masdar muawwal sebagai fa'il. Yasihu annaku la sarroni najahuka. Boleh kita katakan ya. Jadi ditakwil jadi masdar soreh, jadinya sarroni najahuka. Nah, ini sudah dibahas di mulaqas sebelumnya bagaimana cara mentakwilnya ya. Atamanna anal qamara taliun, aku berangan-angan bulan terbit atau muncul ya. Yasihu annakula atamanna tulu al qamari. Nah, di sini dia pakai sebagai maf'ul bih ya. Masdar muawwalnya sebagai maf'ul bih. Nah, ini baru dia benar-benar didahului oleh jumlah ya. Karena atamana sudah jumlah sempurna. Ajibtu min annaka qaimun. Nah, ini yang contoh yang majrur atau fi malijarin ya. Aku kagum engkau berdiri. Jadi minnya masuk ke masdar sore, masdar muawwal. Yasihu annakula bisa kita katakan ajibtu min qiyamika. Jadi takwilnya qiyamika. Majrur dia. Nah, ini nanti bisa juga ya, intinya dia bisa marfu, mansub, majrur. Nanti i'rabnya bisa juga naibul fa'il ya kalau didahului fi'il majhul. Bisa juga nanti isim kana bisa juga. Cuman kalau jadi isim kana ya dia harus di akhir ya. Tidak boleh di awal ya, sama seperti dia tidak bisa jadi mubtada. Bisa jadi khobar kana juga. Bisa jadi khobar kana. Kemudian kalau mansub sebagai maf'ul bih ya, bisa juga nanti maf'ul li ajli, bisa maf'ul ma'ah, bisa sebagai maf'ul mutlak gitu bisa. Nah, kalau maf'ul mutlak itu saya ingat Anda nggak bisa ya kalau maf'ul mutlak. Tapi maf'ul li ajli bisa dia. Wasatati musarul masdar fil juz isani minal kitab, dan akan lengkap penjelasan tentang masdar pada juz kedua dari kitab ini.
Yang kedelapan, ya juzu antadkhula. Nah, ini tadi ada yang wajib di fathah ya. Kalau di kitab Adul Masalik itu dijelaskan ada 9 ya, 9 posisi karena dia dirinci sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai maf'ul bih, si majrur dan seterusnya ya. Nah, ada juga nanti yang boleh fathah, boleh kasroh. Kalau di sini nggak disebutkan. Itu juga disebutkan di kitab Adul Masalik ada 9 ya. Ada 9. Ya, ada 9 posisi di mana dia boleh fathah, boleh kasroh. Tapi itu sudah kitab yang lebih tinggi, jadi di sini karena ringkasan mulakhos jadi nggak mungkin karena sebab itu tidak disebutkan. Yang kedelapan, ya juzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun tufidu ta'kid. Boleh masuk kepada khabar inna, lam yang di fathah fungsinya untuk taukid. Jadi dia lam ibtidak ya. Kemudian para ulama menamakan lamul alam al muzahlaqah atau muzahlafah. Jadi awalnya dia di awal ya. Misalnya zaidun qaimun bisa la zaidun qaimun. Nah, ketika dimasuki inna tidak boleh atau orang Arab itu tidak mau ada dua taukid di awal. Jadi bertemu langsung itu tidak disukai orang Arab sehingga dipindahkan salah satunya. Nah, yang dipindahkan lam ibtidaknya, dia diletakkan di tengah. Wa tadkhulu hadhil lamu ala khabari inna faqat, dan lam ini hanya masuk ke khabar inna saja. Duna akhwatiha, tidak bisa untuk saudara-saudara yang lain, tidak bisa untuk la'alla, laita, lakinna, ka'anna dan anna, itu nggak bisa ya. Makanya dia kalau ada lam ini tidak boleh di fathah, harus di innanya harus di kasroh. Misalnya contohnya innallaha laqawiyyun aziz. Nah, di situ ada inna, kemudian isimnya lafzul jalal Allah, khabarnya qawiyyun. Di sebelum khabar ada lam ibtidaknya. Inna zaidan laqaimun. Nah, di sini ada lamnya masuk ke khabar inna. Nah, ini tadi surat Al-Hajj ayat 40. Wa yajuzu an tadkhula ayatan al-lam ala ismi inna idza ta'akhkhara 'anil khabar. Boleh juga dia masuk ke isim inna, lamnya ini, apabila dia berada di belakang khabar. Misalnya contohnya wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Ya, di situ ada la'ajrun ya. Ajron ini kan asalnya isim inna diakhirkan, khobarnya si berjumlah ya, dikedepankan. Nah, ini berarti dia boleh masuk ke isim inna. Ini surat Al-Qalam ayat ketiga. Wa innalaka la'ajron ghairu mamnun. Wa innalaka la'ajron ghairu mamnun. Nah, nanti bisa juga masuk ke dhamir fasal ya. Jadi ada dua yang harusnya itu juga bisa. Dhamir fasal misalnya inna zaidan huwa an-najihu ya. Nah, bisa dimasuki lam ibtidak jadinya inna zaidan la huwa an-najihu. Atau nanti makmulnya khobar ya. Itu bisa juga nanti masuk ke makmulnya khobar. Nah, untuk lam ibtidak ini memang agak panjang nanti pembahasannya, di sini cuma ringkas ya. Jadi intinya dia itu ya, dia masuknya ke isim inna kalau di tengah dia atau di akhir, diakhirkan. Kemudian khobar inna kalau khobarnya diakhirkan, dhamir fasal dan makmulnya khobar. Ya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik.